Perkenalkan, nama saya Danang Arifudin dengan NIM 231111101029. Saya dari kelas S1 Teknik Telekomunikasi 11A. Saya mempunyai cita-cita yaitu menjadi seorang bisnismen atau seorang pengusaha muda. Pada presentasi kali ini saya akan membagikan deskriptif, latar belakang kalkulator sederhana, flowchart kalkulator sederhana, dan hasil codingan Python kalkulator sederhana. Nah, kita simak bareng-bareng ya. Oke, yang pertama yaitu deskriptif kalkulator sederhana. Program tersebut adalah kalkulator sederhana. Pada program ini kita bisa melakukan operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, determinan matriks 2x2, pembagian, dan modulus. Saat dijalankan, program akan menampilkan informasi pembuat, kemudian meminta pengguna memilih jenis operasi kalkulator yang digunakan, yaitu seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, determinan matriks 2x2, pembagian, dan modulus. Kalkulator sederhana ini adalah fitur cerdas yang membuat lebih efisien dalam dunia digital. Kalkulator yang berjalan di latar belakang sistem memungkinkan pengguna melakukan perhitungan dengan mudah tanpa meninggalkan aplikasi utama mereka. Misalnya saat mereka merancang presentasi atau mengelola spreadsheet, mereka dapat membuka kalkulator di latar belakang untuk menghitung angka penting sambil tetap fokus pada pekerjaan utama mereka. Fitur ini meningkatkan produktivitas dan memungkinkan pengguna untuk tetap fokus pada tugas utama mereka tanpa kehilangan akses cepat ke alat perhitungan. Oke, selanjutnya yang kedua yaitu flowchart kalkulator sederhana. Flowchart kalkulator sederhana ini kita awali dengan kata mulai. Nah, mulai karena kita akan memulai program tersebut. Nah, pada mulai ini kita memakai simbol terminator. Kenapa? Karena simbol yang menyatakan awal atau akhirnya dari suatu program tersebut. Selanjutnya ada tanda panah. Nah, tanda panah ini bisa kita sebut tanda flow. Kenapa tanda flow? Karena simbol yang digunakan untuk menggabungkan antara simbol satu dengan simbol yang lainnya. Selanjutnya, setelah kita mulai, program tersebut akan menampilkan kepala program, nama, NIM, dan kelas kita. Nah, pada menampilkan kepala program ini, kita memakai simbol display. Kenapa simbol display? Dikarenakan simbol ini yang menyatakan output dari program tersebut atau menampilkan hasil dari kepala program, nama hasil dari program tersebut, yaitu menampilkan kepala program, nama, NIM, dan kelas. Selanjutnya ada tampilan dari kalkulator. Nah, setelah kita mendapatkan dari kepala program, kita akan mendapatkan tampilan kalkulator tersebut. Pada tampilan kalkulator tersebut, kita menggunakan simbol proses. Simbol proses ini adalah simbol yang menunjukkan atau yang digunakan untuk suatu program pengolahan yang dilakukan pada program tersebut. Selanjutnya, masukkan pilihan menu operasi. Nah, pada tampilan kalkulator, kita akan disuruh untuk memilih menu operasi apa yang akan kita jalankan. Nah, pada pilihan ini kita ada 6 pilihan. Yang pertama penjumlahan, yang kedua pengurangan, yang ketiga perkalian, yang keempat determinan matriks, yang kelima pembagian, dan yang terakhir adalah yang keenam adalah modulus. Pada proses ini kita memakai simbol input-output. Kenapa? Karena simbol ini menyatakan proses input atau output tanpa tergantung program yang lain.
selanjutnya kita akan memilih program tersebut. Pada program tersebut ada pilihan 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, jika kita memilih dari selain pilihan tersebut, selain pilihan 1 sampai 6, maka output yang dihasilkan adalah pilihan tidak valid. Kenapa? Karena tidak ada pada program tersebut. Nah, nanti kita akan disuruh pilih ulang menu operasi tersebut pada program yang ada. Oke, misalnya pada pilihan 1 ini, kita pada pilihan 1 ini ada penjumlahan. Kita memakai simbol decision atau simbol pemilihan proses berdasarkan kondisi yang ada. Nah, simbol ini untuk memilih dari program tersebut, untuk memilih dari operasi tersebut. Misalnya kita memilih simbol pilihan 1, nah kita akan dilanjutkan untuk menghitung angka. Jika tidak, kita bisa memilih menu operasi yang lainnya. Nah, misalnya contohnya kita memilih pilihan 1 atau penjumlahan. Nah, nanti kita akan disuruh untuk memasukkan angka pertama dan angka kedua. Pada angka pertama dan angka kedua ini, kita menggunakan simbol input output sesuai sama yang lainnya. Selanjutnya kita akan mendapatkan hasil dari angka pertama ditambah angka kedua tersebut. Misalnya angka pertama kita adalah 3 dan angka keduanya adalah 2. Nah, pada ini kita akan mendapatkan hasil dari penjumlahan tersebut. 3 tambah 2 adalah 5. Nah, begitupun yang lainnya. Setelah kita memilih ini, program tersebut akan menampilkan hasil dari operasi yang kita pilih. Pada simbol hasil operasi ini, kita juga menggunakan simbol input output. Selanjutnya, pada program akan menampilkan hasil operasi dan ucapan terima kasih. Nah, kita juga memakai simbol display karena menampilkan hasil operasi tersebut. Selanjutnya terakhir adalah selesai. Pada selesai ini juga kita memakai simbol terminator seperti simbol mulai. Karena simbol terminator sama seperti karena selesai ini menggunakan simbol terminator seperti simbol mulai. Simbol terminator adalah suatu simbol yang menyatakan awal atau akhirnya sebuah program. Selanjutnya yang ketiga yaitu codingan atau kode Python dari kalkulator sederhana tersebut. Nah, program ini merupakan implementasi sederhana dari kalkulator dalam bahasa pemrograman Python. Pada codingan ini kita membuat kepala program dahulu, kepala program atau header. Nah, pada kepala program atau header ini kita menggunakan bahasa Python plain atau biasa digunakan untuk penunjukan atau menampilkan dari program kode tersebut. Contohnya seperti ini, kalkulator sederhana. Itu akan menampilkan hasil seperti ini. Selanjutnya ada deklarasi variabel. Deklarasi variabel ini adalah mendefinisikan beberapa fungsi untuk operasi kalkulator, untuk operasi matematika dasar seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, determinan, pembagian, dan juga modulus. Selanjutnya ada fungsi main. Nah, fungsi main ini kita juga menggunakan def atau biasa disebut atau def ini tujuannya adalah untuk mendefinisikan fungsi dan memberikan kode
yang dijalankan ketika fungsi tersebut dipanggil. Nah, contohnya nama, NIM, dan kelas. Nah, pada fungsi main ini pada kode ini kita akan menampilkan hasil seperti ini, menampilkan nama kita, NIM, kelas, dan juga penjelasan singkat mengenai program kalkulator sederhana. Pada operasi ini juga akan menampilkan pilihan operasi kalkulator dari 1 hingga 6. Selanjutnya pilihan menggunakan input. Nah, pada ini juga kita akan dimintai atau meminta input dari pengguna sesuai yang mereka mau atau supaya bisa menjalankan program ini. Misalnya kita memilih penjumlahan 1. Nah, selanjutnya satu ini adalah penjumlahan. Selanjutnya kita akan lakukan dengan if, yaitu untuk menggunakan kondisi untuk memeriksa pilihan operasi yang dipilih pengguna. Nah, misalnya kita milih 1, nah itu adalah penjumlahan. Meminta input angka atau matriks sesuai dengan operasi yang dipilih. Nah, pada ini kita akan disuruh untuk masukkan angka pertama yang kita pilih sesuka kita. Misalnya kita milih 11. Nah, selanjutnya kita akan disuruh memilih angka kedua. Nah, misalnya angka kedua ini adalah 2. Kita enter. Nah, hasilnya akan seperti ini. Nah, pada pemilihan menu operasi kalkulator ini ada untuk menentukan operasi kalkulator yang sesuai dengan yang kita mau. Melakukan operasi menggunakan fungsi yang telah didefinisikan pada program ini. Nah, dan juga untuk menampilkan dari hasil tersebut. Nah, output hasil pemilihan ini adalah untuk menampilkan hasil tersebut sesuai yang kita mau. Misalnya kan kita tadi memilih penjumlahan. Nah, angka pertamanya ada 11, angka keduanya 2. Nah, angka pertama dan kedua ini akan dijumlahkan sehingga menghasilkan hasil 13 sesuai yang kita mau. Nah, selanjutnya ada ucapan terima kasih. Pada ucapan terima kasih ini juga kita menggunakan bahasa Python print sesuai pada kepala program atau header. Nah, ini akan menampilkan ucapan terima kasih setelah operasi kalkulator sederhana ini selesai. Nah, contohnya seperti ini. Terima kasih telah menggunakan kalkulator sederhana ini. Selanjutnya ada panggilan fungsi. Selanjutnya ini atau panggilan fungsi main. Nah, kode ini adalah untuk memastikan bahwa fungsi main hanya dijalankan jika program dieksekusi secara langsung, bukan secara modul. Sekian presentasi dari saya. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan pada presentasi kali ini. Terima kasih kepada Bapak Prasetyo Yuliantoro, STMT selaku dosen pengampu, dan juga terima kasih kepada kalian semua yang telah menonton video ini. Saya memiliki sedikit gratis nih teman-teman. Ketika kamu merasa lelah, ingatlah mengapa kamu memulai tujuan tersebut. Tujuan besar membutuhkan usaha yang besar. Karena kesuksesan tidak datang secara instan. Dia juga membutuhkan waktu, usaha, dan juga kesabaran. Teruslah belajar menuju cita-citamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.